Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa huda wa taufiq. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita kitab mulia, kitab Al-Quran sebagai petunjuk buat kita semua yang mengaku orang-orang yang beriman dan menjadikan kitab itu sebagai pedoman bagi kehidupan kita hingga yaumil akhir nanti. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah memberikan kepada kita peran sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang warga di masyarakat. Dan peran-peran itu adalah peran mulia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menjadi sumber ketenangan bagi keluarga dan menjadi sumber teladan bagi masyarakat. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah insan mulia yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kita dengan hikmah. Kita mengaku berperan sebagai seorang anak. Kita perlihatkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Berbuat baik, janganlah kalian menyekutukan aku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah di surat Al-Isra. Dan Rasulullah juga mengatakan ridallahu firidul walidaini wa sakhtullah suqtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Dan peran kita sebagai seorang istri. Seorang istri yang mudah mendapatkan surga. Surga kita itu mudah banget, Bu. Cuman sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menutup aurat, patuh kepada suami, surga. Dan peran kita sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang tugasnya mendidik anaknya, menyayangi anaknya semampunya. Kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak tahu, kita belajar. Jangan kecil hati. Apa yang kita dapat sekarang ini itu hasil dari keilmuan kita selama ini. Kalau kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan, apa sesuai dengan ilmu yang kita miliki, gak usah berkecil hati. Tetaplah berusaha. Karena apa yang kita dapatkan belum tentu bukan karena ilmu yang kurang. Mungkin anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin anak kita tiba-tiba jadi siapa gitu, jadi superior. Saking hebatnya, padahal gak pernah ngajarin. Itu semuanya karena Allah yakin kita kalau semua yang kita dapatkan itu, baik kita terhadap orang tua kita, baik terhadap pasangan kita, baik terhadap anak-anak kita, itu semua sudah gerak Allah, takdir Allah. Dan kita sudah berupaya sebaik-baiknya, sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, dan kita bertawakal. Itulah yang terbaik, kata Allah. Gak ada kata penyesalan. Kenapa? Kita mengingat Rasulullah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah mengatakan,
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Kata Allah, aku, atau bahasa dalam Al-Quran dalam artian begini, Dia Allah sudah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka. Kaum yang buta huruf dari kalangan mereka itu yang disebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan ummiyin. Apa itu ummiyin? Ummiyin itu buta huruf. Buta huruf dalam artian buta wahyu. Jadi di kalangan Rasulullah, di zaman Rasulullah itu, Rasulullah diturunkan, di zaman itu wahyu nggak ada. Kalaupun ada yang wahyu dari sebelumnya, itu bisa dibilang nggak sampai. Kan ada dari zamannya Nabi Ibrahim, dan kitab sebelumnya ada kitab Injil kan, tapi nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Tidak banyak yang menyampaikan kebaikan, tidak banyak yang menyampaikan ilmu agama. Kalau bahasa kita para kiai, para ustadz, para ustazah, nggak ada. Akhirnya banyak yang tersesat. Maka diturunkan oleh Allah kepada manusia mulia, manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW sebagai Rasulnya dari kaum yang ummiyin tadi, yang buta huruf di kalangan mereka. Kalangan mereka berarti bangsa Arab, dan Rasulullah itu berasal dari kaum Quraisy Arab. Yang dimaksud oleh Allah dari kalangan sendiri, dari kalangan kalian sendiri, supaya mudah menerima wahyu itu. Berarti kan wahyu dulu kepada orang yang nggak mengetahui. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Setelah diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka dibacakanlah ayat-ayat Allah oleh Rasulullah. Dibacakan dulu, ada wahyu dulu, baru dibacakan ayat-ayat. Wa yuzakkihim itu lalu disucikan mereka. Yang disucikan apa? Yang disucikan hatinya. Yang disucikan keyakinannya. Kenapa yang disucikan hatinya, keyakinannya? Kalau badan gampang menyucikan, tapi kalau hati di zaman itu enggak, sekarang juga tetap ada ya. Yang disucikan itu jauh dari kesyirikan, punya Tuhan selain Allah, dan jauh dari yang namanya kesombongan, jauh dari yang namanya kemunafikan. Syirik ditazkiyah dulu, wa yuzakkihim, ditazkiyah semuanya, dibersihkan semuanya dari kesyirikan. Tuhannya satu, diluruskan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sudah mantap la ilaha illallahnya, maka dibersihkan lewat hatinya, jauh dari kesombongan. Kesombongan itu yang disebut dengan penyakit hati. Dibersihkan dulu dari apa? Dari kemunafikan. Munafik itu apa, Bu? Ya, di depan beda, di belakang beda. Itu munafik. Apalagi, Bu, munafik? Apa? Berkata dusta. Apa? Kalau berjanji mengingkari. Terus? Tidak amanah. Ayatul munafiqin salasun. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khuna, wa idza wa'ada akhlafa. Jadi ciri-ciri munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Ketika berjanji, dia ingkari. Ketika diberi amanah,
dia berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan banyak lagi ciri-ciri munafik, Bu. Ria juga ciri-ciri orang munafik. Itu termasuk munafik. Jadi yang 3 itu berkata bohong ketika berjanji, mengingkari ketika diberi amanah, berkhianat. Itu orang munafik. Tempat orang munafik di mana? Di mana, Bu? Di mana tempat orang munafik? Kalau muslim tempatnya surga. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau munafik bahan bakarnya api neraka. Jadi munafik ini lebih parah daripada kafir. Karena nggak jelas. Itulah yang disebut dengan munafik. Jadi bahan bakarnya api neraka. Bahkan di zaman Rasulullah dulu ditandai oleh Rasulullah siapa saja yang munafik. Rasulullah tahu. Ketika Rasulullah memberitahu seseorang yang dipercaya oleh Rasulullah, seorang sahabat, lupa saya namanya, kata Rasulullah, si A, si B itu sudah didatakan itu orang munafik. Ada satu sahabat yang memegang rahasia Rasulullah, siapa saja sahabat yang munafik. Kenapa? Kalau yang munafik itu Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazahnya. Ketika Rasulullah tidak ada, sahabat yang tahu rahasia Rasulullah tadi juga berlaku yang sama. Ada orang yang wafat, dia nggak mensolatkan, berarti itu termasuk data yang sudah diterima dari Rasulullah, munafik. Sampai-sampai Umar mendekat kepada sahabat ini, ya sahabatku, apakah aku ini termasuk orang munafik? Saking takutnya. Kalau kita kan gampang aja, dasar munafik gitu. Kita kan gak bekerja pada diri kita kan. Dari yang 3 itu saja kita udah dibilang munafik, mau gak, Bu? Enggak. Jadi Rasulullah itu diturunkan, diberi wahyu oleh Allah, membacakan ayat-ayat Allah, lalu mensucikan. Disucikan keyakinannya kepada Allah, jauh dari kesyirikan, dari kesombongan, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati kan bisa menghancurkan orang lain kan di zaman dulu. Yang paling utama apa? Kebangsawanan, menindas yang lebih lemah. Bahkan bayi perempuan dibunuh, bangga dengan kedudukan, bangga dengan darahnya. Ketika Rasulullah sudah ada, manusia itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat-sifat munafik, itu dibersihkan dulu semuanya. Udah bersih, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab, baru diajarkan kitab oleh Rasulullah. Baru diajarkan kitab. Diajarkan Al-Qur'an kepada kita. Nggak langsung udah dapat wahyu, dibacakan, dibersihkan dulu hatinya, ditazkiyah, setelah itu baru diajarkan ayat-ayatnya. Begitu juga kita, peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Mungkin bisa jadi kita ini adalah bagian dari jahiliyah. Mantan preman, gak apa-apa ya Bu ya, daripada mantan ustadz kan, mantan pernah punya dosa karena gak tahu, karena kurang ilmu, karena kita kan sadar kita bukan anak kiai, tapi dengan terus belajar, oh baru kita tahu, alhamdulillah. Begitu juga dengan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah misinya seperti itu, kita juga misinya sama. Yang tidak tahu sama sekali, ummiyin kita ini sebenarnya bukan karena buta huruf, bukan. Kalau kita ummiyin ya bukan karena buta huruf, tapi kita sudah tahu tapi jauh dengan Allah. Kita paham tapi kita tidak ingat dengan akhirat.
itu termasuk ummiyin, buta wahyu. Kalau kita sudah ingat dengan wahyu, kita baca ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah, berarti kita membacakan ayat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin di rumah kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran karena Al-Quran akan melembutkan hati kita, akan menenangkan hati kita. Insya Allah orang rumah juga akan ikut lembut hatinya, ikut tenang hati mereka. Terus mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran mungkin ke anak kita, ke pasangan kita. Itu juga seperti Rasulullah mengajarkan ayat-ayatnya kepada kita. Mentazkiyah. Nah, kalau yang tazkiyah, kalau buat kita gimana, Bu? Kita mentazkiyah diri kita. Mentazkiyah keluarga kita, kata kita. Berarti tazkiyahnya lewat kesabaran. Lewat rasa syukur. Lewat keikhlasan. Semakin kita sabar, semakin kita banyak bersyukur, semakin ikhlas kita, maka akan tertazkiyah diri kita, akan bersih diri kita, akan bersih hati kita, maka akan mudah kita menghadapi segala permasalahan hidup yang ada di rumah tangga kita, walaupun ada masalah juga dengan anak-anak kita. Tazkiyah terus. Dan kita yang hadir di sini semua, saya yakin sudah dewasa. Ibu-ibu udah dewasa? Udah tua? Nah, udah tua. Kenapa saya ngomongnya dewasa? Kenapa saya bilangnya dewasa? Ada yang umurnya tua tapi belum dewasa. Ngomongnya dewasa, emang dewasa itu apa? Dewasa itu yang pertama, dewasa dengan emosionalnya. Gak meledak-ledak, gak gampang ngamuk. Mudah dia bersabar, mudah dia memaafkan. Banyak dia diem daripada ngata-ngatain. Soalnya semakin tinggi tingkat keimanan, semakin besar juga ujian dari Allah. Semakin berat juga ujian diberikan oleh Allah. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Padahal kita maunya mentazkiyah diri kita. Kita ngakunya sabar. Sabar dari mana? Kita ngakunya ikhlas. Saya udah ikhlas. Ikhlas dari mana? Itu yang kita pelajari. Kita tazkiyah terus diri kita. Bagaimana caranya? Bersyukur dengan yang banyak, bersyukur dengan yang sedikit, bersyukur yang dilebihkan, bersyukur dengan yang dikurangi oleh Allah. Bersabar, sabar dengan ketaatan, sabar dengan ujian, sabar dengan ibadah, apapun yang diberikan oleh Allah, kita bersabar. Ikhlas. Berulang-ulang saya mengingatkan kepada ibu-ibu, ikhlas itu tendangan pertama. Tendangan pertama. Ibu dikata-katain tadi sama mamanya Raja. Itu langsung emosi. Langsung marah-marah, langsung ngatain balik, langsung nyebut semua kekurangan beliau. Habis itu karena udah capek, yang lain juga udah diam. Saya mah ikhlas, nanti di akhirat saya tuntut. Kira-kira berlaku nggak? Enggak. Tapi kalau tendangan pertama kita udah sabar, udah tenang menghadapinya, udah aman. Langsung ibarat api baru nyala, langsung dipadamkan, udah. Nggak dibawa-bawa lagi, nggak diingat-ingat lagi, nggak ada dendam pasti. Nanti kalau udah sampai kita di akhirat, boleh kita nuntut. Minta keadilan sama Allah, boleh. Terserah kita. Jadi tahan aja. Ya Allah, saya nggak mau adil sekarang, maunya adilnya nanti di akhirat, boleh. Cuman ibu kuat nggak, Bu? Tahan nggak, Bu? Enggak. Ya itu makanya kita ngaji, Bu, diingatkan terus, Bu. Memang berat. Tapi kan janji Allah surga buat diri kita. Makanya Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah.
Kalau kita sudah mengaku kita ini hamba Allah, Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimil malaikata alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau kita sudah ngaku kita hamba Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, lalu kita beristiqomah, para malaikat mengatakan tetaplah beristiqomah, maka surga untukmu. Ketika ngaji, iman kita naik. Ketika keluar dari taklim, iman kita turun. Kira-kira banyak naiknya apa banyak turunnya? Berarti ngajinya harus sering-sering. Kalau enggak usah keluar dari masjid ya. Enggak cuma ibu, semua. Bahkan sahabat juga ketika taklim dengan Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kami bersama engkau rasanya mau mati besok. Tapi ketika kami sudah keluar dari majelis engkau, rasanya kami bakal hidup selamanya. Lupa dengan akhirat." Gimana caranya supaya ingat terus akhirat? Gimana Bu? Supaya ingat terus dengan akhirat? Kita banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingatku, sebutlah namaku. Kalau kita sering mengingat nama Allah, insya Allah kita bisa dekat dengan Allah, jauh dari yang namanya dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat lagi dengan Allah? Kita mendekat kepada Allah dan kita tahu kita berlumuran dengan dosa. Kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Perbanyak beristighfar. Dari pagi udah berapa kali istighfar Bu? Paksakan. Astaghfirullahaladzim. Minta terus kepada Allah ampunan. Ya Allah, kenapa ya Allah? Saya udah istighfar Ustazah, tapi kok masih belum merasakan nikmatnya ibadah? Kira-kira kenapa Bu? Kenapa? Istighfar jalan terus, tapi nggak merasakan nikmatnya ibadah. Bisa jadi ada penghalang istighfar kita tidak diterima oleh Allah. Apa yang menjadi penghalang istighfar kita tidak diterima oleh Allah? Dosa. Dosa apa? Ada 4 yang membuat istighfar kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, syirik. Punya Tuhan selain Allah. Yang kedua, menyandarkan dirinya, menyandarkan hatinya kepada selain Allah. Gak yakin dia sama Allah, tapi dia lebih percaya kepada yang lain. Kalau yang pertama tadi, itu punya Tuhan lain dianya. Menyembah yang lain. Kalau ini dia bersandar kepada sesuatu, gak yakin dia dengan Allah. Menyandarkan dirinya, menyandarkan hatinya, menyandarkan perasaannya, yang membuat dia akan kecewa terus. Yang ketiga, yang membuat istighfar kita tidak diterima oleh Allah, suka berkomentar yang bukan urusan kita. Yang bukan urusan kita, kita komentari. Yang diomongin siapa gitu, kenal juga enggak. Punya urusan juga enggak. Kita komentari seakan-akan kita yang lebih tahu dia itu harus bagaimana. Tidak diterima istighfar kita. Yang keempat, menyakiti saudaranya. Kalau udah nyakitin ini, berarti kembali dengan cerita yang tadi. Kalau disakiti, sabar. Kalau sabar kita bisa menuntut balik di akhirat.
Ya. Nomor satu dengan yang nomor dua itu urusannya dengan Allah. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita tahu kita salah, kita rubah, kita tinggalkan semua dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan kita, kekilafan kita selama ini agar Allah ridho. Insya Allah diampuni oleh Allah. Dosa syirik, dosa menghamba kepada selain Allah, yang menyandarkan hati dan perasaannya kepada selain Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau yang nomor 3 dengan yang nomor 4, berkomentar dengan yang bukan urusannya, menyakiti perasaan saudaranya, menzolimi saudaranya, menggibahi saudaranya, maka itu urusannya dengan manusia dan Allah. Kita jungkir balik juga mohon ampun kepada Allah, nggak akan diberikan ampunan oleh Allah kalau orang yang bersangkutan tidak memaafkan kita. Ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan katanya bersihkan hati, lapang, ridho, meminta maaf, memaafkan. Kalau ada yang tersakiti oleh kita, buru-buru minta maaf. Dan biasanya orang yang sering kita sakiti itu, yang sering tersakiti oleh kita itu biasanya orang terdekat. Orang terdekat, kalau orang jauh jarang. Soalnya kita jarang interaksi kan. Tapi orang terdekat lah. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Kan orang terdekat itu. Sahabat kita, bestie-bestie kita yang dekat-dekat. Sekarang mulai minta maaf dan maafkan. Kita minta maaf, kita bersihkan hati kita. Dan ketika ada ganjalan di antara kita maafkan. Kalau nggak ada maaf, kita akan berhutang terus sampai ke akhirat nanti urusannya. Sementara kita membayangkan surga buat diri kita. Udahlah di dunia nggak banyak surganya, masa nanti di akhirat nggak dapat surga lagi? Maunya surga kan Bu? Maunya surga. Surga itu didapatkan dengan kesabaran. Surga itu didapatkan dengan keikhlasan. Surga itu didapatkan dengan memaafkan. Bisa memaafkan? Alhamdulillah. Itu tadi kecerdasan, kedewasaan. Dewasa secara emosi. Gak meledak-ledak. Bisa menahan diri. Yang kedua, orang yang dewasa itu secara sosial. Dewasa itu secara sosial. Dewasa secara sosial berarti kita bisa memahami saudara-saudara kita. Kita nggak bisa samakan saudara kita dengan diri kita. Kalau saya mah harus begini, kalau saya mah harus rapi begini, kalau saya mah harus lancar, nggak bisa. Setiap orang itu ada porsinya, ada posisinya masing-masing. Bahkan Rasulullah juga itu memposisikan kalau orang sifatnya begini, berlembut-lembut Rasulullah. Ketemu dengan orang yang kasar, duluan Rasulullah tarik lehernya. Bukan berarti Rasulullah nggak bisa keras. Rasulullah ditakutin juga. Tapi ketika menghadapi orang yang lembut, ya dengan lembut. Ketika menghadapi orang yang kasar, dengan keras juga. Makanya ada ilmu wal hikmah, kan? Diajarkan ilmu Al-Quran dengan hikmah. Apa bedanya ilmu dengan hikmah? Ilmu itu diajarkan, kita dikasih tahu mana yang baik. Tapi kalau hikmah, kita akan tahu kapan kita berbuat baik, bagaimana berbuat baik. Itu yang disebut dengan hikmah. Misalnya jujur. Jujur itu baik kan Bu? Tapi kalau kita nggak paham, nggak tahu hikmah dari kejujuran itu, maka kita bisa mempermalukan orang lain. Kan saya jujur, misalnya kan, tiba-tiba saya tahu aibnya. Karena saya jujur, saya ceritain ke ibu-ibu, saya kan jujur apa adanya. Berarti saya hanya sekedar tahu ilmu jujur itu. Tapi kalau sudah ada hikmahnya, saya akan tahu menempatkannya di mana, bagaimana harus jujur itu. Ini dengan hikmah.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu?